menembus awan kelabu, pandang kemuliaan Allah, selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Lebih dari segala ku berharap padamu, ku berharap padamu. Lebih daripada bencana, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku, berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayang-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dengan hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Oh, haleluya. Ya Tuhan Yesus, kami mau mengikuti rencana-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami perlu Tuhan, seperti penjaga mengharapkan fajar, begitu kami Tuhan Yesus merindukan hadirat-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Engkau lawat setiap kami dimanapun berada Tuhan, yang sedang menyiapkan hati waktunya untuk renungan hari ini Tuhan Yesus. Biar Engkau yang memberikan pengertian yang baru atas setiap kami. Berikan kami hikmat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siapkan hati kami, bersabdalah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 di dalam Renungan Harian. Judul Renungan Harian hari ini adalah kekuatan ketika kita rela dibersihkan. Diambil dari Yohanes 15 ayat yang kedua. Saya harap Bapak Ibu bisa membaca Injil Yohanes pasal 15 satu perikop. Saya bacakan di ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes pasal 15 menjelaskan apa yang diinginkan Tuhan dari hidup kita. Apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Dan apa yang Tuhan harapkan dari kehidupan kita.
Pertama, saudara, apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita adalah buah. Di ayat 8 Yesus berkata bahwa jika kita berbuah banyak, maka kita akan memuliakan Bapa dan kita menjadi murid-muridnya. Ya, Allah menghendaki agar kita menghasilkan buah. Tetapi buah apa yang Tuhan kehendaki dari kita? Pertama adalah buah pertobatan. Dalam Matius 3 ayat 8 Yesus mengatakan agar sebagai orang beriman kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Harus ada perubahan cara hidup kita dari hidup untuk dunia dan hidup untuk diri sendiri. Sekarang setelah bertobat kita hidup bagi Kristus. Kita sudah tidak lagi betah hidup dalam dosa, karena kini kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Yang kedua adalah buah roh. Karakter kita harus mengalami perubahan. Sesuai dengan namanya buah roh, memang ini dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan kemampuan kita. Bagian kita adalah merelakan kita diproses demikian rupa hingga kita mengeluarkan buah roh di dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 22 mengutarakan kriteria buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh ini keluar melalui proses pembersihan, pengguntingan yang tidak nyaman, bahkan kadang menyakitkan. Sama seperti ranting anggur dibersihkan supaya berbuah lebat dan baik. Contohnya, agar kita menghasilkan buah yang baik, maka kita harus merelakan hidup seenak gue kita untuk dipangkas, untuk kita bisa mengeluarkan buah kasih. Agar kita bisa mengeluarkan buah kesabaran, maka kita harus merelakan hati kita mungkin dikecewakan dan disakiti berulang kali oleh orang lain dan lain sebagainya. Ketiga, saudara, adalah buah pelayanan. Setiap orang percaya menerima tugas pengutusan dari Yesus, yakni untuk pergi menjangkau jiwa dan memuridkan sebanyak mungkin orang yang belum percaya menjadi murid Kristus yang setia. Hendaknya dalam hidup kita sedikit-dikitnya kita membawa satu jiwa sebagai buah pelayanan kita kepada Tuhan. Saudara, ini akan lebih mudah dikerjakan oleh kita jika kita telah mengeluarkan kedua jenis buah yang sebelumnya, yakni buah pertobatan dan buah roh. Orang akan melihat hidup yang berubah, yang ditunjukkan dari diri kita, dan itu yang akan membawa mereka kepada Kristus. Buah pelayanan ini bisa dihasilkan jika kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipakai Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun langkah kita kepada orang-orang yang sedang memerlukan Tuhan. Roh Kudus harus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia, maka kita bisa berbuah. Yohanes 15 bukan saja menjelaskan apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita, tetapi juga apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita agar kita berbuah. Apa yang Tuhan akan kerjakan, saudara? Ia akan mengerjakan 4 hal, yakni yang pertama, Ia mencangkokkan kita. Ia mencangkokkan kita kepada pokok anggur yang benar. Kita tadinya adalah carang yang liar, yang harusnya dibuang ke dalam api. Tetapi oleh anugerah Tuhan, kita dicangkokkan kepada Kristus melalui iman kita dalam Kristus
untuk menjadi miliknya. Kedua, apa yang dia lakukan di dalam kita? Ia memberi makan kita. Saudara, untuk bisa berbuah, maka carang membutuhkan nutrisi yang cukup banyak dan nutrisi yang baik. Sebab itu sebagai carang, kita tersambung kepada pokoknya, yakni Yesus Kristus. Melalui Kristus, Allah mengalirkan kehidupan spiritual dan vitalitas kepada kita. Jadi kehidupan rohani bukanlah pekerjaan kita. Demikian juga berbuah bukanlah pekerjaan kita. Ini adalah pekerjaan Allah yang dilakukan di dalam hidup kita. Yang penting adalah hidup kita harus terus-menerus terkoneksi dengan Kristus. Hubungan dengan Kristus itu yang harus terus kita bangun. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, saudara, apa yang ia lakukan kepada kita? Ia mengangkat kita dan ia membersihkan kita. Tuhan menghendaki agar setiap carang berbuah. Sebab itu ia mengusahakan agar carang yang belum berbuah menjadi berbuah. Dengan apa, saudara? Membersihkannya. Mengangkat jika ada yang terkulai. Bahkan ia sabar memberikan pupuk dan memberikan kesempatan untuk kita berbuah. Di dalam Lukas 13 ayat 8 sampai 9. Hal selanjutnya, apa yang Tuhan harapkan dari kita? Yang Tuhan harapkan dari kita adalah agar kita tetap hidup di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah jika ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Berbahagialah jika kita dibersihkan oleh Tuhan melalui berbagai hal. Apakah itu firman-Nya maupun situasi kondisi yang terjadi pada kita, karena Tuhan sedang memproses agar kita berbuah lebat. Melekatlah terus di dalam Dia. Itulah kunci supaya kita tetap kuat dan berbuah lebat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu saat ini yang telah mengingatkan kami untuk kami mengeluarkan buah, baik itu buah pertobatan. Ketika kami mengenal Engkau, kami jauh dari Engkau, tetapi setelah kami mengenal Engkau, biarlah hidup kami diperbaharui dari hari ke sehari, dan kami mengeluarkan buah roh karena kami melekat kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan mengeluarkan buah roh itu dari dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan juga mengeluarkan buah pelayanan, yaitu jiwa-jiwa yang kami bawa kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami mau mengeluarkan 3 buah ini ya Tuhan. Buah pertobatan, buah roh, dan buah pelayanan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.